Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Mai Juwita Indah, dalam mata pelajaran matematika kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Kamu tahu apa itu matriks? Kali ini kita akan mengupas konsep matriks, meliputi pengertian, jenis-jenis, serta transpose matriks. Simak baik-baik ya. Kamu pasti pernah menghadapi masalah yang berkaitan dengan angka dan data. Contoh kecilnya saja, saat kamu dan teman-temanmu lagi mau makan bersama, biasanya kan biar nggak ribet dan lupa, semua pesanan dicatat di kertas ya. Tapi kalau pesanannya banyak dan ribet, lumayan membingungkan juga kan nyatetnya. Mau gimana? Kayak yang waktu itu sempat ramai di media sosial nih. Sebenarnya, masalah di atas tuh bisa loh dibikin simpel dan gampang buat dipahami. Salah satunya pakai tabel. Nih, kalau kamu buat dalam tabel, dengan barisnya menyatakan tingkat kepedasan dan kolomnya menyatakan telur. Jadinya kayak gini, bisa dilihat ya pada tabel di bawah ini. Karena si sender nggak kasih keterangan tuh pesanan nasi goreng yang telurnya dicampur rasanya pedas atau enggak, jadi aku asumsikan rasanya sedang. Gimana kalau dibuat tabel kayak gini? Jadi jauh lebih gampang kan buat dimengerti sama abang nasi gorengnya. Nah, kamu tahu nggak sih, ternyata tabel di atas bisa dibuat ke bentuk yang lebih sederhana lagi loh, yaitu seperti tabel di bawah ini. Urutkan angka-angkanya yang sama, cuman keterangan baris dan kolomnya saja dihilangkan. Terus, angka-angka tersebut diberi tanda kurung di sisi kanan dan kirinya. Kalau dalam matematika, bentuk-bentuk tersebut dinamakan matriks. Jadi, matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan garis dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, kalau tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital, seperti A, B, C, dan seterusnya. Oh ya, kamu tahu kan bedanya baris dan kolom? Baris itu susunannya horizontal atau ke samping, sedangkan kolom susunannya vertikal atau ke atas bawah. Misalnya nih, matriks di atas tadi diberi nama matriks A, maka penampakan baris dan kolom dibuat urut ya. Jadi baris ke-1 dimulai dari atas, urut ke bawah. Sementara itu kolom kedua dimulai dari kiri ke kanan. Ordo dan elemen matriks. Matriks itu punya ukuran. Ukuran matriks disebut ordo. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi, jika suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran M kali N. Supaya lebih sederhana, kita bisa menulisnya dengan A dalam kurung M kali N. Nah, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut elemen matriks. Elemen-elemen matriks juga ada notasinya sendiri loh. Kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks dinotasikan dengan huruf-huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Misalnya nih, pada matriks A di atas jumlah barisnya kan ada 5 dan jumlah kolomnya juga ada 5. Maka ordonya adalah 5 dikali 5 atau bisa ditulis A 5 kali 5. Lalu, untuk elemen-elemen matriks A bisa dinotasikan dengan A, I, J yang menyatakan elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Supaya kamu nggak bingung, langsung simak contoh di bawah ini aja yuk. Kita ambil contoh A11, A12, dan A54 seperti pada gambar di samping ya. A11 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1, kolom ke-1. Nilainya adalah 0.
A12 menyatakan elemen matriks A pada baris ke-1 kolom kedua nilainya adalah 1. A54 menyatakan matriks A pada baris ke-5 kolom ke-4 nilainya adalah 2. Gimana? Paham kan cara bacanya? Nah, itulah tadi sekilas tentang matriks. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.